Ngadongeng Film selalu hadir membawakan cerita berkuda liar dan bercolok-colok ria. Masih tetap stay di meja kalian dan siapkan cemilan, jangan lupa untuk bahagia. Ngadongeng Film akan menceritakan alur cerita film masih berasal dari negara tetangga. Film ini berjudul Kinsenas Katapusan yang dirilis pada tahun 2022. Kahit pag magdamagan, pwede na yan. Film ini mengisahkan seorang sugar baby yang jatuh cinta kepada sugar daddy yang merupakan ayah dari temannya sendiri. Gadis cantik ini selalu terbayang akan masa lalunya yang buruk, di mana ia pernah diperkaos oleh ayah tirinya. Binigyan mo kaya ako na tayo, di ba? Naku, nakakahiya naman. So, gimana kelanjutan filmnya? Film pun dimulai dengan kehidupan di sekolah, yang dimana ada siswa yang bernama Beth. Ia lagi membela temannya yang bernama Anna. Beth membela Anna dari teman sekelasnya yang usil. Dengan cukup berani ia menegur teman-teman yang usil tersebut. Anna pun sudah tidak lagi mendapatkan gangguan dari teman sekelasnya. Kemudian saat berada di WC sekolah, Anna mengucapkan terima kasih karena Beth telah membelanya di kelas. Diceritakan kalau Anna ini merupakan siswa baru pindahan dari kota lain. Sejak kejadian itu Beth bisa mengenal sosok Anna lebih jauh lagi. Ternyata Anna adalah anak dari pria paruh baya yang sangat kaya di lingkungan itu dan Anna merupakan anak tunggal. Anna. Saat makan malam di rumah ayahnya yang bernama Conrado menanyakan hari pertama masuk sekolah di sekolah yang baru. Di kesempatan itu ia menceritakan tentang teman barunya yang bernama Beth. Umuwi lang po kayo. Huwag naman yaya ako. Dan ia juga meminta untuk mengundang Beth di acara ulang tahun ayahnya nanti. Ayahnya Anna memberikan izin untuk mengundang Beth di acaranya. Setelah makan malam, Conrado melanjutkan ke kamar, dan saat membuka laptop tidak sengaja ia membuka foto seksi dari sekretarisnya. Si istri itu bernama Melda. Karena tak ingin ketahuan istrinya, ia lantas menutup laptop tersebut. Karena posisi Melda yang menggoda, akhirnya ia melakukan kuda liar menuju langit biru. Diceritakan kalau Conrado ini memiliki hubungan dengan sekretarisnya itu bernama Ceren. Saat itu mereka merayakan tender yang berhasil dimenangkan oleh perusahaan. Karena ditemanin oleh air surgawi, obrolan mereka menjurus ke sifat yang pribadi. Malam itu ia curhat kepada Ceren kalau istrinya terlalu cemburu padanya. Karena akal busuk bermain kuda liar, si Ceren bisa menggoda bosnya dan terjadi balapan kuda di malam itu antara mereka berdua. Sementara itu Anna bertemu Beth di sekolah dan ia mengatakan kalau ayahnya akan mengadakan acara ulang tahun. Dan keluarga mereka mengundang Beth di acara tersebut. Di tempat yang berbeda, Conrado memberikan apresiasi kepada marketingnya yang telah mencapai target di bulan ini. Job well done. Good work, team. Dan mereka semua akan diberikan bonus. Setelah itu Conrado masuk ke ruangannya dan Ceren mengikutinya. Saat itu ia memarahi Ceren karena telah mengirim foto seksi dirinya. Untungnya Melda sang istri tidak mengetahuinya. Pada hari itu Conrado memutuskan untuk lembur di kantor karena ada beberapa file yang harus ia bereskan. Saat itu ia melihat Ceren yang masih berada di kantor. Ceren benar-benar telah jatuh cinta pada bosnya sendiri. Ia mencoba merayu bosnya dan terjadi penumpukan kuda liar menuju Sukma. Di rumah sang istri, Melda mendapatkan firasat yang tidak enak tentang suaminya dan ia memutuskan untuk menyusul suaminya yang lagi lembur. Tapi dasar masih hoki, ia mengetahui istrinya datang ke kantor dan ia segera menghampiri Melda dan mengajaknya pulang ke rumah. Selamatlah si Conrado, istrinya tidak mengetahui hubungan dengan sekretarisnya. Sesuai janjinya Conrado, pesta acara ulang tahun pun digelar. Ayo, sige po, Ma. Ang laki-laki mo na, dalaga ka na. Anna pun membawa temanya Beth datang ke acara tersebut. Excuse me po. Please. Akhirnya Beth mengenal ayahnya Anna, ternyata sosok seorang sugar daddy yang menjadi impiannya. Saat itu Beth memberanikan diri untuk menggoda Conrado dengan memegang pahanya sebagai sinyal 4G untuk sugar daddy. Tetapi Conrado meninggalkan Beth begitu saja tanpa sepatah kata. Karena terus mengejar sugar daddy, akhirnya Beth bisa menghubungi Conrado melalui sosial media. Dan hubungan berlanjut, mereka sering video call dan Beth juga sering mengirimkan video PHP-nya. Karena tak tahan menahan hasratnya, ia pun hilaf.
Suatu malam Beth terbangun karena ia mengalami mimpi buruk di masa lalunya. Saat itu ia dikagetkan dengan kehadiran temannya yang bernama Carla. Carla diceritakan sebagai sahabat Beth di masa kecilnya dan Beth sering menceritakan kehidupannya kepada Carla. Tak hanya sebagai sahabat, Carla pun sering bermain kuda bersama Beth dan malam itu terjadilah penumpukan sorabi rasa coklat di antara mereka. Saat di sekolah Beth mengirim pesan kalau dirinya ingin bertemu langsung dengan Conrado. Pada malam hari saat Conrado lembur di kantornya ia membuka pesan dari Beth. Dan Beth mengirim foto bersama Anna jika dirinya lagi bersama Anna di rumahnya. Melihat itu Conrado panik dan ia memutuskan untuk pulang ke rumah. Terlihat gugup saat mengetahui kebenarannya kalau Beth berada di sana dan mereka makan malam bersama. Okay na? Melda pun menceritakan kehidupan Beth kepada suaminya. Sabi ko sa inyo naubo tuloy si... Conrado tampak semakin gelisah tak betah saat makan malam. Tumaba pakiramdam mo? Wala ka naman. Yang paling konyol Beth sempat memegang titiknya Conrado yang membuat ia kaget. At anuhin ko lang yung papa. Sana makahanap din ako ng lalaki na katulad. Saat Conrado berniat mengambil minuman ia dikagetkan akan sosok Beth di rumahnya. Beth mengatakan kalau ia menginap di rumah Conrado untuk menemani Anna. Conrado meminta untuk menyudahi hubungan perselingkuhan bersama Beth, tetapi Beth menolaknya dan ia akan mengancam akan menyebarkan video dan memviralkannya. Keesokan harinya Beth mengirim pesan kalau malam ini ia telah membooking hotel untuk bermain kuda liar bersama Sugar Daddy. Makikipaglaro ako sa'yo. Malam harinya Conrado menemui Beth dan ia larut di minuman surgawi dan ia memecut kuda bersama Beth di malam itu. Setelah itu mereka sering membuat janji bertemu dan bermain kuda di mana mereka berada. Hindi ka pa natulog. Suatu hari Conrado lagi belanja di suatu mall dan di saat itu ia mendapatkan pesan dari Beth untuk bertemu dan ia berjanji ini akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Conrado pun bergegas menuju di mana Beth berjanji akan bertemu dengannya. Saat telah sampai di tempat ia disambut oleh Carla temannya Beth. Ito ka na pala. Ketika itu Beth meminta untuk bermain trisam untuk memuaskan nafsu liarnya, akan tetapi Beth telah mencampurkan obat tidur di minuman Carla. Mo akong kasali. Saat Carla terbius oleh obat tidur, ia langsung membunuh Conrado di malam itu. Ternyata semua sudah direncanakan oleh Beth. Beth pun menyimpan barang bukti di tangan Carla agar ia terbebas dari tuduhan pembunuhan. Semua itu ia lakukan karena dulunya ia trauma dipaksa bermain kuda oleh ayah tirinya dan ia akan terus berpetualang mencari Sugar Daddy berikutnya. Dan sangat disayangkan filmnya berakhir.